cara kamu merasakan hati kamu pasti berbeda sekarang juga. Kalau aku sih yang ngerasa aku beda itu ketenangan sih Mbak. Tenang itu nggak bisa dibeli dengan apapun sih. Suka nggak cerita mimpi masing-masing? Suka. Kamu mimpi apa? Aku mimpi ini gitu. Ada ya pernah satu hal ya. Kakak mimpi buruk, aku mimpi indah. Soalnya ya ini makam Rasul. Ya. Nah, ini aku tepat di sini. Masya Allah, beruntung. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, hari ini kita masih diberikan semangat dan yang pastinya masih diberikan umur panjang. Karena di bulan Ramadan ini insya Allah kita bisa merasakan keberkahan yang Allah titipkan buat kita ya. Walaupun setiap hari di Butik Haji Igun diawali dengan keresahan-keresahan Bapak Pampam. Yes. Sepertinya hari ini ada masalah baru. Ya aku bingung, aku pengen makan apa buat sahur ini? Nasi goreng? Enggak, karena itu pasti Toprak? butuh waktu lama untuk Bakso? datang ke sini. Enggak. Aha, coba ini aja Pampam. Dilan. Oh my God, ya kan? iya bener. Ini namanya Dilan Matcha Crunchy Caramel. Hey. Ya, ini merupakan solusi dari setiap solusi Anda. Ya, nggak boleh ngerasa pusing. Paham, Betul Pam? Pam? banget. Yes. Kita cobain dulu yuk. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, Pam? Pam? Emang enak banget Kak sahur pakai Dilan Matcha Crunchy Caramel ini. Bener-bener satset dan gak pakai ribet. Bener banget Pam Pam, karena matcha crunchy caramel emang enak banget. Soalnya Dilan Matcha Crunchy Caramel ini dikombinasikan kelezatannya dari vanila, karamel, dan matcha yang enaknya bikin rindu. Nah kalau aku kan udah ngerasain langsung nih Kak. Tapi kalau kataku sih kakak juga wajib kasih tahu buat customer-customer yang ada di rumah. Nah, buat customer, Igun ingetin lagi ya. Jadi, ini tuh varian terbaru dari Dilan Matcha Series. Oke, namanya Dilan Matcha Crunchy Caramel. Ini solusi banget buat kalian yang pengen sahur dan berbuka puasa yang praktis. Nah bener banget nih jadi customer. Sekarang tuh Dilan tuh udah ada rasa matchanya. Ini favorit aku banget. Iya kan, rasanya kekinian banget kan. Kita bisa lihat aja di semua coffee shop, rata-rata mereka tuh jualnya matcha, ya kan. Nah, jadi matcha kekinian ini hanya Dilan Matcha Crunchy Caramel. Emang bisa banget jadi solusi buat kamu karena gampang dibawa kemana-mana. Nggak bikin khawatir pas buru-buru sahur, nggak bikin khawatir pas buru-buru buka, ya kan. Karena tinggal set-set makan deh. Anti ribet saran papa sih. Yang penting kalian harus nyetok di mana aja. Mobil, motor, di tas juga ada, di Sama rumah. di pikiran, Pam. Oh iya, benar. Iya kan? Karena percuma kalau semuanya dipersiapkan, di pikiran nggak ada, percuma juga. Bener, ya? jadi kalau mau ngemil tinggal ngambil aja ya Kak. Betul, sahur dilanin aja. Dilan Matcha Crunchy Caramel, enaknya bikin rindu. Nah, buat customer supaya terasa rindunya, jadi ayo silakan stok ya. Dapetin Dilan Crunchy Matcha Caramel. Bintang tamu kita pagi hari ini adalah bintang tamu yang sempat viral setelah tayangan pertamanya di Sarah. Benar. Dan banyak cerita baru dari mereka berdua. Karena kalau Igun nggak salah mereka baru aja pulang umroh. Dan umroh itu menjadi doa dan keinginan kedua anak ini. So langsung saja inilah dia Kakak Sarah Wijayanto, Dewi dan Putri. Yeay! Assalamualaikum. Ada Kakak Sarah juga. Jadi yang customer ketahui bahwa kehadiran Dewi dan Putri ini semuanya berawal dari obrolan bersama dengan Kakak Sarah. Iya. Jadi Masya Allahnya program Sarah ini membuka rezeki baru, peluang baru untuk kehidupan Dewi dan juga Putri. Ngerasa nggak kalian berdua setelah tampil di acaranya Kakak Sarah, teman-teman di luaran sana jadi lebih peduli sama kalian berdua? Iya. 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 Temennya jadi banyak. Iya. Aku juga punya banyak bestie. Tapi kalian tuh berdua tinggalnya di mana sih? Di Garut. Oh, di Garut. Terus udah gitu Kakak Pampam bukan hanya Kakak Pampam yang pergi umroh loh. Iya. Kemarin mereka berdua habis pulang umroh. Oh iya? Gimana rasanya kemarin pergi umroh? Senang, alhamdulillah.
semoga bisa ke Baitullah. Masya Oh, ya Allah. Terus kan kondisi kalian berdua kan pastinya berbeda dengan orang-orang yang lain. Pas kemarin pas melakukan ibadah digendong apa pakai kursi roda? Pakai kursi roda. Pakai kursi roda. Terus Om Igun pengen tahu dong, pertama kali kalian berdua ngelihat Ka'bah, Senang dan apa terharu. yang kalian Doain. ucapin sama Allah? Ya Allah, semoga sehatkan semuanya yang udah bantu aku. Masya Allah. Oh. Dan yang pastinya Mama juga seneng ya, Iya. karena kan itu salah satu cita-cita Mama juga pengen umroh. Iya. Pas lagi di umroh, keinget Mama nggak? Keinget. Aku doain Mama. Tapi Mama juga ikut sih sama aku. Kamu yakin Mama ada di situ? Yakin. Tak yakinnya gimana? Akan udah ajak Mama. Oh ya, Iya. jadi kamu tuh suka kalau lagi doa suka membayangkan bahwa Mama itu ada di samping kalian Iya. sampai hari ini. Iya. Kan walaupun nggak ada Mama kan tapi masih ada ayah. Tapi Jadi, Mama akan ada selalu di mana? Hati. Masya Allah. Jadi kemarin pas berangkat umroh, siapa aja yang pergi? Kamu berdua. Aku, ayah sama abang. Sama abang, jadi berempat. Berempat. Kalau ayah kemarin reaksinya gimana pas lagi umroh? Terharu, senang, gak nyangka. Gak nyangka. Nggak nyangka bisa pergi bareng-bareng ya. Siapa sih yang bayarin kalian umroh? Ingat nggak namanya? Ingat Ibu siapa? Siapa? Bapak atau ibu? Bapak. Oh, Bapak. Pak. Nggak inget ya? Ayo. Bentar. Bentar. Mikir dulu ya. Oke, siap. Siap. Gini ya, saya kalau udah siap panggil ya. Mungkin kalau masih inget nih. Kalian waktu Aku. pas udah inget. Bang Kenda sama Bang Idan. Dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru. Kadang ya, Sarya, kita tuh tidak bisa memprediksi sendiri kapan Allah tuh bisa memutarbalikkan sebuah keadaan untuk Iya. hambanya ya. Kadang kalau dipikir-pikir dia orang Garut, bisa ada orang dari Pekanbaru, Iya. Jauh. bisa dari lintas mana. dari mana. Karena maksud aku, di saat hati orang itu udah terbuka, itu segala sesuatunya bisa terjadi gak sih? Iyalah, betul. Dan kalau menurut aku waktu kemunculan mereka di bicara itu Ya. pasti juga mengetuk hati banyak orang gitu. Betul. Karena buatku personal, aku sama mereka malah justru mereka yang mengajarkan aku tentang apa deh, kalau marah boleh, Boleh. tapi Jangan lama-lama. jangan Jangan lama-lama. lama-lama. Boleh marah, dirasakan, abis itu Minta maaf. Masya Allah. Jadi semua pembelajaran tentang kehidupan ada di mereka. Iya. Gimana caranya melatih bersyukur, gimana melatih amarah tadi, gimana melatih kata cukup. Iya. Iya. Kalau kalian berdua suka marah-marahan nggak? Suka tapi cuman sebentar. Tuh, kayak tadi. Gimana Minta sih? maaf. Gimana sih Ceida sama Cekokom? Pengen tanya ya. Ceida Cekokom kumaha sih kalau misalnya lagi bete-betean gitu. Kan mau nggak mau kan kelihatan terus. Ya. Gimana sih resepnya? Rasanya gimana kalau lagi kesel? Saya mau lihat misalnya Om Igun lagi kesel sama Om Pampam. Kan kita badannya misah nih. Ih bodo amat bisa begini. Nah kalau kalian kan nyatu. Gimana kalau lagi sebel-sebelan coba? Betul. Emang kalau berdua kalau lagi sebel-sebelan masalahnya apa? Apa yang disebelin? Ada apa aja, misalkan ya kalau mau minum aku mau minum duluan tapi ada yang mau buru-buru berantem. Masalah kecil Ya jadi karena besar. mungkin satu badan tapi dua rasa ya. Iya. Tapi abis itu akhirnya ya Maafan. Oh. Tapi di antara kalian berdua siapa yang paling sweet? Ini Oh, kalau yang duluan minta maaf siapa biasanya? aku. Dua-duanya. Terakhir berantem kapan? Nggak tahu. Udah lama. Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi Om Igun pengen tahu, ini kan bulan Ramadan, ya kan? Di antara kalian berdua yang di tengah-tengah hari sering lapar siapa? Aku. Coba cerita nggak? Cerita nggak ke sebelahnya? Aduh aku lapar nih gitu. Gimana tuh? Pernah aku lapar nih.
kata adek teh tunggu dulu sebentar. Gitu. Adek masuk asal mengingatkan aku. Oh, adanya lebih suka saling ingetin ya. Iya, kan Sabar. kita kompak. Ya Allah. Terus Om Igun mau tanya lagi dong, kalian kalau lagi tidur, Ya, mimpinya sama apa beda? beda lah. Iya sabar Bu. Sabar, tenang. Tenang. Jadi kalian suka nggak cerita mimpi masing-masing? Suka. Kamu mimpi apa? Aku mimpi ini gitu. Ada ya pernah satu hal ya. Kakak mimpi buruk, aku mimpi indah. Oh. Pernah. Oh ya? Iya. Emang pernah semimpi buruknya apa? Aku mimpi buruknya kayak apa ya? Nggak tahu. Pokoknya mau mimpi buruk. Minggu serem gitu ya. Ya, mimpi serem. Oh. Mimpi hantu. Iya. Emang kalian berdua percaya hantu? Enggak. Kalau ayah gitu, suka marahin nggak kalau kalian berdua berantem? Suka. Tapi kan itu karena tanda ayah sayang. Masya Allah. Biasanya kalau ayah marah, ayah bilangnya apa ke kalian berdua? Suruh Nggak boleh berantem. Oh, boleh berantem. Nggak boleh berantem. Iya. Emang kalau berantem sampai ngapain tuh? Jambak-jambakan nggak? Enggak. Ya cukup Oh, gitu. gitu. Dasar Buang Fulgoso. muka. Oh, buang muka. Buang muka. Nggak boleh buang muka sembarangan ya. Buang sampah sembarangan. Ini mereka juga hobinya beda loh. Apa tuh? Ya kan apa? Kamu kan yang suka gambar yang mana ya? Kamu suka gambar. Kalau kamu olahraga ya? Kamu ngapain sih waktu itu? Apa? Olahraganya apa? Senengnya? Raket. No, main raket. Oh, main raket. Nah, Tapi hebat loh dia nih Iya. kalau misalnya kakak yang satu pengen main raket, Iya. yang satu tuh setia banget ngikut loh. Oh. Iya kan? Pernah nggak kamu lagi mau main raket kamu nggak mau? Pernah. Pernah. Aku capek. Terus nggak jadi dong? Satu-satu lah. Harus gantian. Gantian ya. Sweet dulu pertama. Oh, sweet dulu, Kak. Oh gitu. Jadi kalau yang menang harus yang duluan di ini. Misalnya nih ya, aku mau melukis, kakak aku mau main raket. Dulu. Nah, aku kan yang menang, berarti hobi aku dulu melukis. Oh, Terus gantian. Tapi harus adil gantian gitu. Iya. Coba kalau Om Igun mau tanya, kalau di sekolah, kalau tugas PR-nya masing-masing apa berdua? Masing-masing. Oh gitu. Kalau di sekolah berarti dinilainya berdua ya? Iya, tapi beda kok. Beda rapotnya. Beda. Nilainya beda nggak? Beda. Oh iya? Iya. Ih hebat ya bisa begitu ya. Siapa yang lebih pintar di sekolah? Berarti kalau nyontek, ada yang siapa yang nyontek? Enggak. Enggak, oh emang gue. Kalau aku dulu suka nyontek soalnya. Waktu sekolah Iya, dulu. kalau aku dulu kalau sekolah kalau nyontek aku taruh di paha. Iya, kok Jadi tinggal gini kan. Iya. Kalau di program lo itu di bicara ya. Lo ketemu dengan beraneka ragam sosok yang sometimes unpredictable. Iya. Cerita-ceritanya juga unpredictable. Sejauh mana sih lo tuh merasa bahwa platform bicara ini bisa membuat lo juga stress release ya? Karena lo kan kayak berkutik dengan yang mistis-mistis, hantu-hantu. Tapi ternyata lo tuh bisa berinteraksi dengan banyak orang dari sudut yang berbeda. Sebenarnya tadinya aku pikir pas pertama kali ditawarin bikin ini gitu ya, aku lagi mikir nih gimana ya, aku bisa nggak ya gitu. Ya. Tapi ternyata, oh bisa kok karena sama aja. Ya. Maksud aku kan itu di Diari Misteri Sarah aku berbagi cerita tentang mereka. Ya. Nah ini berbicara dengan mereka Ya. yang masih ada raganya kita semua dan Ya. pengalaman hidup mereka yang kita nggak tahu jalan hidup seseorang kok bisa sebegitunya dan dia masih kuat gitu. Ya. Aku setiap kali syuting bicara itu, aku pasti belajar banyak hal gitu tentang kehidupan lagi. Ya. Bahwa tentang kekuatan salah satunya. Terus diingatkan lagi tentang ke aku sebenarnya personal gitu. Jadi sebenarnya ya membagikan cerita mereka sama aku setiap kali pasti belajar banyak hal dari anak-anak spesial ini. Kita sebagai manusia terkadang punya rasa tidak sempurna ya. Tapi ketidaksempurnaan itu dimiliki sama orang lain yang merasa hidupnya sempurna. Kalian tuh menginspirasi loh.
Banyak orang-orang di luaran sana yang tadinya nggak bersemangat, jadi akhirnya bersemangat semenjak lihat kalian. Mm-mm. Jadi menemukan kekuatan lagi. Kan kadang-kadang kita gini, kita kan nyari itu kan keluar. Ya. Tanpa disadari itu semuanya ada dalam diri kita. Betul. Cuman prosesnya aja, Ya. gimana caranya untuk bisa menemukan kekuatan itu, cinta itu. Dan aku belajar dari anak-anak ini. Ya, ya, ya. Kayak di apa ya, bukan dipaksa ya, tapi dengan ketemu mereka itu kayak diingatkan lagi bahwa coba deh lo lihat ke dalam. Ya. Di sini tuh ada semuanya gitu. Karena kita kalau ada permasalahan pasti kita carinya keluar ya. Ya. Sedangkan diri kita sendiri yang bisa menyembuhkan permasalahan yang kita sedang alami ya Mbak. Tapi kalau Sarah sendiri pernah nggak merasa bahwa ada satu titik kehidupan yang lo ngerasa terendah lo yang lo ternyata disembuhin sama diri sendiri? Oh iya, berapa kali Yang justru. Selain dari huru-hara rumah tangga pada waktu itu, ada lagi nggak? Sebenarnya ada beberapa fase gitu Ya. ya. Apa namanya? Nah, itu semua juga apa ya? Aku ingat-ingat kalau misalnya nggak dari aku yang bergerak, nggak akan ada yang berubah gitu. Ya. Jadi ya sebenarnya diri kita sendiri yang Iya. yang Akhirnya merubah jadi keadaan solusinya. juga ya solusinya. Simpelnya gini. Ada seorang pemakai, ya dia adiksi gitu ya. Dia dimasukin ke rehabilitasi. Ya. 3 bulan dia di sana keluar. Tapi Belum tentu sembuh. dia ada keinginan, dia tidak bisa melawan keinginan itu lagi, akhirnya dia Pakai bisa lagi. relapse. Ya. Gitu. Nah, itu kan harus dari kita. Iya. Maksudnya gimana caranya untuk melawan itu, belajar untuk disiplin supaya jangan sampai kembali lagi karena kita hidup pasti kan kita ketemu lagi teman-teman yang dulu. Iya, setuju sih. Gitu. Ya sama aja mungkin sama kita kayak melakukan ibadah ya. Ya. Ibadah itu kan memang karena Allah dan memang harus dengan kesadaran diri kita sendiri nggak sih? Iya. Kita nggak bisa beribadah itu karena suami, Oh, no. kita nggak bisa Orang beribadah lain. itu karena pasangan, kita nggak bisa beribadah itu karena engagement, ya kan karena balik lagi at the end kita pergi sendiri nggak sih? Betul. Jadi kita balik lagi sekarang ini momen dimana kita tuh harus bisa lebih mengenal diri kita sendiri, Ya, Ya. tahun 2026 ini. iya kan? Memang. Kayaknya lebih sekarang kehidupan tuh jadi kayak lebih individual nggak? Lo ngerasa gitu nggak sih? Ya bener banget. Apalagi pengalaman aku kemarin di umroh ya kayak. Ya. Walaupun aku jalan bareng sama Bibi, sekamar sama Bibi. Tapi kita kayak membiasakan pas pergi ke masjid kita sendiri-sendiri. Nggak ketergantungan Enggak, kan? nanti pulang baru bareng ketemu di mana. Karena akhirnya membiarkan kita mendapatkan journey saat kita sendirian. Ya. Aku ingat juga kata-kata kakak haji sendirian. Iya, Iya. Aku tuh awalnya tidur nggak pernah sendiri, takut tidur sendiri, menjalankan aktivitas biasanya pasti ada yang nemenin gitu. Tapi ternyata sekarang sendiri itu justru malah membuat lebih enak. Memang. Kita nggak perlu spend apa-apa buat orang lain, Iya. ya kan? Kita bener loh. Fokus sama diri sendiri, Iya. kita bisa nginget kesalahan. Apa sih yang kita suka? Apa sih yang kita Iya. pengen? Gitu nggak sih Mbak? Selama ini kadang-kadang nih ya, kadang-kadang banyak juga dari kita sebenarnya memutuskan satu hal itu bukan karena diri kita tapi karena orang lain. Betul. Nah, pada saat udah mulai sampai ke sini akhirnya kok nggak nyaman ya gue melakukan ini Ya. gitu karena orang lain. Nah, Ya. sekarang banyak sekali orang yang sadar akan itu, dia belajar untuk mengenal lagi dirinya. Oh, oke. Gue sukanya ini, artinya gue harus melakukan ini. Nah, itu kan itu muncul proses hidup ya, dan kesadaran itu harus ada. Ya. Dulu suka Dimulai aneh dari kalau itu. ngelihat gini, orang kok bisa ya nonton bioskop sendiri? Iya, iya, iya. Ya kan? Kok orang bisa ya Makan sendiri. Gue pernah di Hong Kong ya, lagi jalan di Hong Kong, lagi makan sabu-sabu. Ini meja gue, di depan tuh ada orang. Di depan orang itu dia makan sendiri, ditaruh boneka. Boneka gede gitu, beruang gede, jadi seolah-olah dia makan sama beruang. Gue sampai begini, ya Allah sedih banget sih hidup dia makan sama boneka gitu. Ya kan kayak maksudnya dalam satu sisi ada menghina juga, lucu-lucuan, tapi satu sisi Kok kasihan ya gitu. kasihan ya gitu. Tapi ternyata makan sendiri nggak apa-apa juga sih. Iya, emang nggak apa-apa. Iya nggak sih? Nggak apa-apa. Nggak Makan apa-apa sendiri banget. nggak kenapa-napa juga gitu, nggak membuat kita juga jadi menyedihkan. Iya. Kadang-kadang justru malah di dalam hening kita bisa mendapatkan jawabannya. Nah, itu. Itu
Mungkin kamu pergi haji sendiri. Ya. Kamu kan banyak berubah, mungkin cara pandangnya juga, cara kamu merasakan hati kamu pasti berbeda sekarang juga. Kalau aku sih yang ngerasa aku beda itu ketenangan sih Mbak. Tenang itu nggak bisa dibeli dengan apapun sih. Iya. Ya, Sama aja kita ngeliat mereka berdua. ya. Kayak tenang banget, nggak ada yang dipikirin. Emang iya, Iya. bestie, bestie ya. Kalau kalian tuh merasa tenang karena apa? Karena hidup kan harus dijalani. Karena ada Allah ya. Iya, Allah kan selalu ada. Selalu dekat. Selalu Deket ya, dekat. selalu deket ya. Dan Allah maha sempurna. Iya. Menciptakan kamu berdua begitu sempurnanya Allah. Kalau manusia mungkin nggak bisa nyiptain dua manusia didempet jadi satu. Iya kan? Tapi Allah luar biasa. Kalau lagi sholat, kalau lagi berdoa, seringnya berdoa sama Allah apa sih sayang? Sehatkan ayah. Sehatkan ayah. Sehatkan ayah. Gimana doanya? Ya Allah, tolong sehatkan ayah. Dan semoga aku bisa nyenengin ayah. Oh bisa. Kamu juga, kamu doanya apa? Untuk mama. Untuk mama, kalau kamu apa doanya? Ya Allah, semoga mama tenang di alam surga. Masya Allah. Amin. Kalau kita flashback nih ya, pas kemarin abis tayangan dari acaranya Tante Sarah, semua orang pada kenal kalian berdua, Mbak. Kalau bahasa Inggrisnya teh famous. Cuh, ilah. Iya, teh famous, viral. Ya, Viral, cenah. itu di Garut, semua jadi pada tahu kamu. Gimana rasanya? Gimana? Senang, happy. Dipanggilin nggak? Kalau jalan kemana gitu? Kalau di kampung udah kenal semua. Wow. Pada nanya nggak gimana rasanya ketemu Ipan Gunawan gitu. Iya, suka ditanya. Kalau aku bisa Ipan Gunawan, bisa Irfan Gunawan. Pada nanya nggak tetangga-tetangga? Iya pada nanya, Ada. udah pulang. Udah Bahasa Sunda kumaha cenah. Kumaha. Sok, si Ivan teh baik tuh gitunya. Enggak. Enggak. Kalau image gue kayaknya antagonis. Tapi kan kalian kan pas abis dari tempatnya Kak Sarah, terus kan banyak dapat pengalaman-pengalaman baru. Ya, Pengalaman apa selain umroh yang paling nggak bisa kalian lupain? pengalaman waktu di podcast Kak Sarah. Karena di situ pertama kali aku masuk podcast, pertama kali. Pertama kali Iya. happy, seneng ya? Happy senang. Ya, ketemu bestie ya. Iya. Terus waktu itu kan pertama kali makan Pizza. Makan pizza rasanya enak nggak? Enak. Sekarang lagi pengen makan apa? Nggak pengen apa-apa sih. Kebab, pengen nggak makan kebab? Boleh. Pernah nggak mau. cobain? Mana coba, kita punya kebab. ada. Omigun udah beliin. Omigun semalam ke Arab tau. Wow. Omigun ke Arab beli kebab, Arabnya juga beda. Ini mah Arab maklum. Oh, kirain naik karpet terbang ya? Cobain, ayo coba. Bismillahirrahman. Dulu. Iya. Pakai doa dulu, sok. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fim razaqna wa qina azabannar. Cobain, coba. Satu-satu aja. Nah, Berat ya? Iya berat. berat. Karena Mbak itu ada batunya sayang. Coy. Dagingnya full. Enak. Pelan-pelan sayangku. Pelan-pelan sayang. Lumayan ini jadi buat sahur ya. Iya. Wah, Belum Dah. imsak. Enak? enak. Itu minumnya boleh loh sayang, minumnya. Enak. Masya Allah nikmatnya. Ngeliat mereka. Makasih Om. Iya sayang, lihat mereka makan kebab di buka puasa kayak kebab enak ya. Ntar ya, nunggu sampai beduk ya. Iya kan, enak gitu. Aduh. Mau minum nggak? Ini minum aja nggak apa-apa. Alah. Iya, boleh. Oke. Iya. Tapi lu tuh Sar orangnya juga Apa? ngeladenin ya. Lu emang demen juga anak kecil ya? Oh, iya lagi ya? Hah? Secara anak lu ada yang terlihat dan tidak terlihat Iya ya? bener. Jadi kayak ngeladenin tuh memang lu demen gitu ya? Aku juga, iya juga ya. Naturally ya. Itu iya lagi, maksudnya
ya otomatis aja gitu. Aku juga bingung gitu kayak kadang-kadang kalau misalnya aku kumpul ya, misalnya kumpul sama teman-teman aku, mereka bawa anak-anaknya gitu. Ya. Aku lebih milih duduk di Deket anak-anak. dia karena ngobrol sama mereka mungkin karena anak kecil itu kan masih polos gitu. Ya. Dan mereka tuh nggak ada apa ya, masih ya udah begini apa adanya aja gitu. Ya. Jadi aku hatinya nggak tahu deh, senang aja. Nggak, iya, Ayo kita disuap juga lagi deket dong. ya. Ya kan, gimana waktu itu pas ketemu aku? Deg-degan nggak sih pas awal itu kayak aku gimana ya, aku ngomong apa ya gitu. Iya. Terus pas Aku ketemu, bingung, aku mau ngomong apa ya, aku mau ngobrol apa ya. mm, Kalau ke pas ngobrol rasanya senang, happy, ke bawah. Ke bawah suasana. Bawa suasana. Sampai nangis. sampai nangis Sampai ya. nangis. Sampai nangis. Terus aku nangis juga, dia ngelap ini aku gitu. Ya Jangan Allah. nggak apa-apa, jangan nangis gitu. Tambah nangis. Ya kan? Terus katanya bestie. Besti. Besti. Eh, Makan lagi dong. Ntar kalau nggak habis diambil Om Pam-Pam loh. Aku udah nungguin loh. Tapi Kak Sarah, aku boleh tanya nggak? Ya. Kan pas abis dari tempat Kak Sarah ini, Mm-mm. Kak Sarah ngelihat mereka berdua kalau bisa dibilang kemana-mana. Perasaan Kak Sarah gimana Kak ngelihatnya? Seneng lah, seneng banget ya. Maksudnya banyak kesempatan buat mereka berdua gitu. Ya ikut Jalan kebuka ya, iya, Sa. ikut seneng gitu. Ya kan kita harus senang-senang, nggak boleh sedih-sedih. Nggak boleh Iya. sedih. Oh. Tapi katanya ayah kamu suka nangis berdua. Siapa yang suka nangis? Kenapa? Suka nangisnya kenapa? Kenapa Keinget mamahmu loh. Kalau Keinget mama. dikit aja ngomong mama. Langsung ya? Nangis. Nggak Emang apa-apa. biasanya kalau lagi Nggak pas ingat apa-apa. mama, kalau lagi kenapa? Kebuka hatinya. Kebuka hatinya. Lagi ingat mamaku, aku nggak punya mama. Kayak gitu aja. Oh, tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. kan aku kan punya banyak bestie dan aku masih ada ayah, Ya, masih ada keluarga. Masih ada keluarga. Masih ada keluarga. Tapi justru kalau menurut Om Igun, kepergian mama yang membuat hati kalian menjadi lebih kuat. Jadi kalian jadi lebih semangat, iya kan? Iya. Gitu. Semangat. Semangat. Jadi kemarin umroh udah, Ah. ya kan? Lagi kepengenan apa lagi nih kalau puasanya full tahun ini? Nggak tahu. Nggak tahu. Udah happy aja. Happy aja. Nanti Om Igun kirimin baju lebaran ya. Ya ampun. Ya. Makasih. Berarti kalau baju lebaran 2 baju dong ya? Iya. Aduh, gimana caranya ngedesainnya ya? Iya, berarti kamu Lucu desain. juga ya, Iya, lucu kamu juga desain. ya. Ya insya Kamu- Allah deh. Ada request nggak kira-kira mau bajunya kayak gimana? Terserah aja. Yang penting baru. Baju baru, alhamdulillah, dipakai. Di hari raya. Cuman kayak kalau warna suka apa warna? Pink sama putih. Pink sama putih, oke Oke. diingetin ya Om Pink Bonco sama- ya, Pink pink sama sama putih ya. putih. Jadi nanti lebaran insya Allah bajunya kembaran, kamu, abang sama papa. Ya, jadi bisa foto keluarga, Nah, tuh. ya kan? Bisa foto. Emang kalau misalnya foto gayanya gimana coba kalau foto? Cekrek. Mereka ini berarti istilahnya Gen Z ya? Iya Ya. dong. Alpha. Alpha. Oh sekarang ini Udah yang beda lagi, menemukan Alpha. Alpha. Kita ada foto-foto ya, coba diperhatikan ya. Oke, Ya. nah ini dia yang pertama Kak. Oh seneng banget lihat foto ini. Ini ceritain dong, ini lagi di mana? Ini lagi dingin ya kemarin ya? Iya, cuacanya dingin. Dingin ya? Iya. Tanggal lagi berapa musim sih kesananya? Tanggal Kayaknya deketan sama lu juga pada Bulan? bulannya itu bulan Oh, bulan dia. Desember. Ini lagi di mana ya Om Pam-Pam ya? Ini di ini ya Masjid Kuba ya? Coba ya. Iya, di Masjid Kuba. Masya Allah, kalian sholat di Masjid Kuba? Sholat. Wah, Alhamdulillah. Alhamdulillah sholat. mantap. Nah tuh, ini lagi di masjid. Happy ya. Happy. Terus apa lagi Om Pam-Pam? Ini ada lagi. Berarti pas kemarin pergi umroh sama teman-teman yang lain, sama tur-tur yang lain. Iya, Mereka gimana sama kamu? Seneng nggak jalan-jalan sama kamu? seneng. Seneng, Insya Allah. Jadi mereka tuh bisa ngebaur mudah sama orang-orang Iya, ya Mbak? iya memang apa ya? Supel. Supel lah. Jadi cepet deket gitu dia dan mau ngobrol ya, Dek. Iya, Ya kan? Kemarin dari umroh beli oleh-oleh nggak? beli Beli apa? Kurma. kurma. Coklat. Terus apa lagi? Bayi. Aku
ke rumah coklat Dubainya bukan beli, banyak kan dikasih. Wah, dikasih. Wow. Ada boneka unta, itu dikasih juga. Boneka unta. Lu nggak beli kemarin boneka Enggak, unta? katanya nggak boleh bawa ke tas. Baju-baju belanja nggak? Beli. Ih, Om Pampam juga kemarin banyak dikasih ya Om Pampam Iya, ya? banyak alhamdulillah. Ke toko-toko oleh-oleh gitu ya? Heeh. Ih, seneng banget. Terus kalau nggak salah kemarin itu ketemu sama Askar, terus ketemu sama dokter pribadi Raja Salman. Iya. Tadinya sih ya, kalau belum pulang ya aku mau diketemuin sama Raja Salman. Tapi karena waktunya belum tepat ya, Jadi nggak jadi. jadi nggak jadi. Tapi gitu. aku ada cerita. Iya. Apa tuh? Kan kalau orang-orang mah mau salim sama Askarnya nggak mau salim sama mereka, kru lain. Ya, kalau aku semuanya disalimin. Ya Oh iya, mereka salim sama kamu. Iya. Mereka minta keberkahannya dari kamu. Iya, Karena tapi kamu pakai luar bahasa biasa. Arab aku nggak ngerti. Tahu, tapi yang aku tahu ada dua berapa? Apa tuh? Sukron, Ya. afwan. Sukron Sukron. artinya Sukron, terima kasih. afwan artinya sama-sama. 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 Kacang sukron. Sukro. Iya. Sukro. Ini kali ya gambarnya ya? Lagi ketemu sama Askar-Askar ya? Iya, Askar perempuan. Oh, ini yang perempuan. Jadi mereka baik-baik sama kamu. Iya, bahkan aku salatnya paling depan. Masya Allah. Kemarin sempat ke Raudoh nggak? Sempat salatnya paling depan. Sholat di Raudoh? Paling Masya Allah. depan. Jadi benar-benar Di sini. kalau di sana tuh memang yang berkebutuhan khusus benar-benar dilayani kali ya sekarang ya. Jadi ada kayak jalur khusus, Spesial jalur jalurnya. gitu ya. Misalnya ya ini makam Rasul. Ya. Nah, ini aku teh tepat di sini. Masya Allah, beruntungnya. Terus kamu waktu lagi sholat di sana gimana perasaan? Nangis. Nangis. Terharu. Insya Allah nanti bisa ke surga bareng sama Rasulullah. Amin. Sama di barisan depan ya kan? Iya. Nanti panggil Om Migun ya. Iya. Panggil Om Pampam ya. Panggil Kakak Sarah ya. Aku manggil semuanya. Ya. Oh iya. Yeay. Kasih ya. Sama-sama. Satu lagi lagi. tuh Kak Pampam. Nih, lagi Gambar apa sih gambar. itu? Gambar apa? Gambar apa sih kalau kita nggak boleh tahu? Nggak boleh tahu dong. Kalau nggak boleh tahu nggak dikasih tahu. Gambar apa sih? Gambar apa? Aku tadi mau gambar Om Pampam sama Pak Haji Gun. Pak Haji Igun. Ya Allah. Kamu gambar kita berdua. Ya, tapi aku takut jelek. Ya, nggak apa-apa. Coba usaha Soalnya dulu. aku- Ya paling nanti kalau sampai jelek Scott jam ya. Nggak gitu dong, Enggak. Kak. Mana coba Ya lihat. kan namanya belajar, nggak apa-apa. Masih belajar Iya. belum. Kalau nggak mirip maaf ya. Iya, Ya, nggak nggak apa-apa. Coba mana? Emang itu kalau di Lihat. buku itu gambar apaan aja sih? Banyak. Coba lihat. Ini gambaran dia. Iya. Aku bantu itu. Warnain. Warnain. Ya. Kayaknya itu ya. Udah siap? Kita tutup mata nggak sih? Oke. Aduh Yuk. boleh, aku tutup mata juga ya Kak ya. Ya. Takut gambar jelek. Enggak, pasti bagus. Sama. Ya, kasih lihat ini adalah Om Pampam. yang ini ya. Ini adalah Om Pampam dan Om Igun. Ih, lucu. Lucu. Pampam lucu banget, Pampam. Bagus banget. Pampam lucu. Ini taruh di frame dong. Iya. Tempel tembok. Bagus. Kuda gua aku persis. Oh. Ya Allah, Pampam, kita bulet. Enggak dong. Keren banget. Yang di baliknya juga ada foto Om Pampam sendiri Ya ya. Allah, itu Ini foto siapa? aku. Ada dua berarti Om Pampam. Wow, Om Pampam hidungnya buatan Amerika. Bagus. Itu kamu gambar buat kita atau buat kamu? Buat Iya, kita pajang dong Pampam. Ya, tuh. Ya Allah, lucu banget guys. Apa? Pinter loh mereka gambar. Jangan gitu dong, kan latihan. Namanya juga belajar. Ini Nggak baju aku. apa-apa, bagus. Sama yang punya aku. Minta pulpen dong, mereka tanda tangan dong. Ada, Iya, ada. tanda Bentar, tangan aku ya. ambilin ya. Nanti dipajang, Lucu oke? banget. Oke. Kalian itu suka gambar apa aja sih? Om Igun boleh lihat gak sih? suka gambar anime. Oh, gambar Mereka tuh anime. suka gambar anime guys. Masya Lihat nih. Allah. Tuh Zumiatun. Lucu banget.
banget. Tuh, mereka gambar anime guys. Ya Allah. Lucu banget. Lucu banget itu lihat dong, Mbak. Iya Tuh. lucu. Iya. Ya Allah dia pakai rok sih animenya. Oh itu latihan gambar kita tuh berdua. Oh ada Pikachu. Pikachu. Ah, Lucu banget. Pikachu itu kita berdua. Pintar, kasep, lucu. Bener. Bener. Tuh ih. Ini kalau kayak gini ada sosoknya atau memang kamu imajinasi? Ada sosoknya. Ada memang siapa ini namanya? Itu King Lua. King, oh dia mereka emang suka Itu namanya Kinua, iya. Mereka tuh suka ini anime. Coba ini boleh ya, Mas, Mbak artis ditandatangani nih ya. Karena kita mau figura, Ya, ya. di tanda tangan Kita mau ya. figura sebelum kita berclosing ria. Tanda tangan aku duluan. Nggak apa-apa. Nggak Kamu apa-apa. aja weh. Eh, Kamu aja. ya. Aku sayang. Nama. Ih, seneng banget loh. Ya Allah, makasih loh udah digambarin. Di frame bisa nggak sih? Bisa dong. Ya oke. Sabar. Kita taruh. Dewi dan udah. Putri, bagus nih. Masya Allah, Iya. terima kasih banyak Nanti ini- hadiahnya. Ini dirobek nggak apa-apa ya, biar Ya, bisa boleh, di frame nanti- taruh di sini ya. Iya. Gitu ya? Kita dirobek gini, teket-teketek. Teket-teketek. Ya kan, nanti kita frame. Wah, terima kasih ya. Ini nanti aku pajang di sana. Karena kalian udah ngelukis buat kita. Kak Pam kita ada oleh-oleh dong. Betul banget. Kita ada oleh-oleh dong. Yes, ini Buat dia. kalian. Buat kalian berdua, Kakak Sarah pegangin Ya. dulu ya. Boleh. Jadi Buat ini kalian nanti ya. bisa dicemil nanti pas saat buka puasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.